Halo, salam sang gitaris, saya Faye. Hari ini kita akan belajar chord. Tapi tidak seperti biasanya, karena chord yang kita akan bahas ini adalah jenis chordnya. Ya, chord itu ada 3 yang harus kita ketahui, yaitu adalah bentuknya. Ya, seperti bentuk chord itu seperti bar chord, open chord, lalu ada chord gantung. Dan itu jenis bentuk chordnya ya. Lalu nama chordnya kayak mayor 7, minor 7, 7, mayor, minor, itu namanya. Nah, yang saya akan bahas hari ini adalah jenis chordnya. Jadi chord itu ada jenisnya ya. Nah, yang sering kita dengar tentu adalah triad dan 4-part harmony atau chord 7. Buat teman-teman yang belum pernah dengar juga, yuk hari ini kita akan belajar. Saya akan tambahkan, yaitu kita akan belajar juga namanya interval. Di video yang lain saya pernah buatkan secara detail apa itu interval, tapi dalam video ini saya akan fokuskan untuk interval dalam pembentukan chord ya. Nah, apa itu interval, apa itu triad, dan apa itu 4-part? Yuk, simak videonya sampai tuntas. Oke, langsung aja. Sebenarnya chord itu terbuat dari satu not, yaitu basic atau bassnya, ya, atau root atau bass chord. Ya, jadi kalau kita mainkan misalkan do sama dengan C, ya, ini C. Sebenarnya ini basic chord ya, cuman hanya satu not. Oke ya. Berarti kalau kita mainkan single note-nya, keluarga chord itu adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau kalau kita mainkan secara alfabetnya itu C, D, E, F, G, A, ya, B, B-nya bisa ini atau C. Ya, oke. Nah, itu memang belum berbentuk chord, tapi udah basic chord. Dalam bahasa umumnya itu bassnya, ya. Kita udah bisa mainin bassnya. Oke, kita akan mulai bentuk chord. Nah, kita tambahkan dulu satu not, ya, agar chord itu terbentuk yang namanya semichord. Nah, ini yang saya sebut dengan interval, ya, yaitu memainkan 2 not secara harmonis, ya. Oke. Dalam konteks video ini, saya hanya akan mainkan mayor dan minor. Banyak interval sebenarnya. Sekali lagi teman-teman bisa saksikan video saya yang sebelumnya tentang interval. Nah, hari ini kita akan bahas interval mayor dan minor. Interval mayor dan minor, ya. Oke, saya ulang. Tadi kita udah mulai dari C, satu not. Lalu kita tambahkan not berikutnya, itu not ketiga. Kenapa not ketiga? Karena not ketiga ada yang menentukan itu mayor atau minor. Dengarkan saja suaranya. Mayor, ya, 1 dan 3. Nah, kalau 3 ini kita geser, kita minkan, jadi dia minor namanya. Nah, jadi minor ya, 1, 3 mol. Mi-nya turun setengah. Oke, ini C mayor secara triad atau semichordnya. Atau oh ya, saya ingat banyak orang bilang ini, Kak, apa beda dengan power chord? Kalau power chord itu biasanya not 1 dan sol. Itu sering mainkan untuk lagu-lagu rock ya, misalnya. Oke, jadi ulangi. Ini do, ini mi. Ya, ini mayor. Jadi kalau kita pengen bikin D minor, mainkan D-nya, bunyikan mi-nya, turunkan setengah. Nah, jadi minor. Demikian juga sama E minor, F mayor, G mayor, A minor, B minor, baik ke C. Oke, itu adalah interval. Ya, menurut saya ini pun udah cukup jelas mayor minornya. Jadi kalau kita main ya, teman-teman. Dari sini saya beri contoh hanya C saja, teman-teman bisa kembangkan, misalkan nanti mainnya di G. Yang saya mainkan adalah G, A minor, G, ini D mayor. Ya. Oke, itu contoh aja. Oke, next, berikut. Kita akan bahas sekarang triad. Kalau di awal kita udah belajar single note, ditambah satu note jadi interval, ditambah satu note lagi jadi triad, yaitu tambah note sol. Ya,
Soal ini meneguhkan, mengokohkan, menguatkan, menebalkan apa istilahnya ya. Jadi sempurnalah chord tersebut karena ada not solnya. Jadi kalau tadi main C, do, mi ditambah sol, itu G-nya ya. Seperti biasa kalau ingin jadi minor, mi-nya turun setengah. Jadi oke. Seperti ini C minor, ini C mayor. Ya. Oke. Nah, lalu kalau kita pengen bikin keluarga chord tadi, C bikin D minor seperti ini, lalu E minor, F, lalu G, lalu A minor. Nah, berikutnya seru nih, ada namanya B dim. Kita akan mainkan B. Kita bikin triadnya dulu, triad normalnya do mi sol. Oke. Lalu mi-nya turun setengah, akan jadi minor. Nah, tapi kalau dim, dia solnya ikut turun, jadi seperti ini. Oke, dia sangat tepat dimainkan di chord yang ketujuh. Ya, yang ketujuhnya kalau sama dengan C adalah B. Ya, jadi teman-teman yang bingung apa sih itu, teman-teman bisa belajar tentang keluarga chord. Ada di video-video saya yang lama, ya, tentang keluarga chord. Saya balik lagi, jadi ini B dim adalah ketujuhnya. Lalu kita balik lagi ke C. Yuk kita rangkai ya. Tadi triad do sama dengan C. C, D minor, E minor, F. Oke. G, A minor. Ya, lalu di. Oke. Dan C lagi atau di sini sama aja. Ya. Oke. Nah, saya harap dari sini teman-teman mulai terbuka ya. Oh, itu toh asal usul chord ya. Kenapa C bentuknya begini? Ya itu adalah apa sih namanya, dibuat full biar senarnya itu bermanfaat, optimal. Namanya chord optimal chord ya. Nah, kita balik lagi. Jadi dengan triad pun ini kita udah bisa main anak ya. Misalnya kita main ini F, A minor, G, ya. Sorry. Oke, itu triad ya. Nah, jadi pertanyaannya gini, Kak, gimana chord-chord yang triad yang kayak D, F, G, itulah pengembangan dari ini. Jadi ditambahkan do, mi, sol. Saya kasih contoh C ya. Do, mi, sol, ini do, mi. Ya, jadi banyak chord. Nah, pokoknya demikian juga chord yang lain. Ya, itu adalah misalkan ini D, berarti ini solnya, ini D lagi, ini mi-nya ya. Nah, saya tidak bahas itu biar teman-teman nggak pusing. Kita bahas yang sederhana dulu biar teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Kalau teman-teman mengembangkan sendiri, biasa teman-teman lebih mengerti dan paham. Jadi pada belajar pak ketuplek tapi nggak tahu asal-usulnya dari mana. Begitu ya, setuju? Oke, berikut kita masuk ke yang berikutnya. Tadi kita udah belajar single note, lalu masuk ke interval, chord dua nada atau disebut dengan semichord. Lalu sudah belajar triad, ini adalah chord standar, mayor, minor, plus tadi diminis ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi satu not lagi, yaitu not ketujuh. Ya, seperti ini. Ini do, mi, sol, mi, si. 1, 3, 5, 7 ya. Jadi dia ganjil ya, semuanya ganjil. Ini Nah, untuk ini saya tidak akan bahas secara detail karena saya pun pernah bahas ini. Di judulnya adalah asal usul chord jazz ya. Semoga saya bisa buat stikernya di sini, teman-teman bisa klik. Tapi nggak apa-apa, kalau teman-teman nggak belajar, tetap lanjutkan saja. Tapi saya akan sederhanakan biar teman-teman nggak bingung. Nah, bentuknya tidak seperti triad tadi saya mainkan. Bentuknya tidak seperti juga interval tadi, tapi bentuknya saya akan ubah dengan chord umum yang sering kita mainkan. Berarti ini adalah ya, jadi C mayor 7. Nah, ini 4 part harmony. Kenapa sebut dengan 4 part harmony? Karena ada 4 nada. Do,
Mi, Sol, Si, ya. Nah, untuk yang 4-part harmoni, saya akan langsung saja saya kemas, saya sederhanakan bentuknya seperti ini. Ya, ini mayor 7-nya, minor 7, yaitu ulangi ya, C mayor 7, 2-nya D minor 7, 3-nya E minor 7, 4-nya F mayor 7, ya, atau pindah ke sini juga boleh, ya, oke. Jadi bisa di sini, ya, bisa di sini, ya. Lalu G7, oke. Lalu A minor 7. Nah, berikutnya adalah half dim, ya. Lalu C mayor 7 lagi. Teman-teman pasti nanya, Kak, gimana itu bisa seperti itu? Oke, kalau saya terangkan di video ini akan lama dan durasinya akan panjang dan akan pusing. Saya sudah buatkan lagi, sudah buatkan sebenarnya judulnya adalah asal usul chord jazz atau ada apa dengan chord, ya. Teman-teman bisa pelajari video saya yang lama. Oke, itu saja video hari ini. Kalau teman-teman punya request video lain, silahkan drop di kolom komen. Mau saya minta saya bahas apa, nanti saya akan buatkan videonya buat teman-teman. Oke, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, ya, klik tombol lonceng. Teman-teman yang mau share silahkan. Teman-teman yang mau berbagi rezeki melalui Super Tank, silahkan, sangat membantu, ya, agar channel ini semakin berkembang lagi, ya. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa dalam video kita berikutnya. Salam sang gitaris.